Mentari pun tahu. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Pusing banget coy. Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nailatul Iza. Saya berasal dari kelas 12 IPA 6. Kali ini saya akan melaksanakan tugas dari BK, yaitu wawancara mengenai profesi perawat. Kali ini saya bersama Bu Rifka, yaitu perawat. Apakah Ibu bisa perkenalkan diri? Baik, terima kasih Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, Ibu bersama Ibu Rifka Putri Andayani bekerja profesi adalah sebagai seorang perawat, tapi sebagai perawat pendidik. Jadi keseharian adalah bertugas sebagai dosen di salah satu kampus yang ada di Kota Padang. Baik, kali ini saya akan mewawancarai Ibu Rifka. Soal pertama, coba Ibu deskripsikan pekerjaan sebagai perawat. Baik, terima kasih Naila. Pertama, pekerjaan sebagai perawat itu adalah sebagai tenaga kesehatan yang profesional, di mana kita melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Kita bersama pasien selama 24 jam, artinya kita mengelola, memberikan asuhan demi kesembuhan dari pasien kita yang dirawat di rumah sakit. Mungkin itu gambaran singkat dari perawat Naila. Sudah berapa lama menekuni pekerjaan sebagai perawat ini? Kalau untuk perawat di dunia pendidikan, Ibu sudah bekerja selama 14 tahun. Jadi sudah menjalankan pendidikan, bekerja di kampus selama 14 tahun lamanya. Terus alasan memilih pekerjaan sebagai perawat? Sebenarnya alasan untuk memilih pekerjaan sebagai perawat, terutama dunia pendidikan, memang karena minatnya adalah untuk mengajar, tapi dari profesi kesehatan. Jadi diambil dari perawat, bagaimana menjadi seorang perawat pendidik untuk menghasilkan perawat-perawat yang profesional yang bisa ditugaskan di beberapa rumah sakit ataupun puskesmas dan pelayanan kesehatan yang berada di Kota Padang khususnya dan di wilayah Indonesia pada umumnya. Pertanyaan berikut, apa saja skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan perawat ini? Nah, kalau terkait dengan skill, sebenarnya kalau kita, terutama untuk ibu yang di pendidikan di vokasi, untuk vokasional kita untuk skill itu lebih banyak keterampilan. Jadi beberapa keterampilan untuk asuhan keperawatan dasar itu mulai dari keperawatan dasar manusia, mulai dari memandikan pasien, membantu kalau ada luka, kita melakukan perawatan luka, kita bisa juga untuk melakukan pemasangan infus, dan banyak tindakan-tindakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebelum dinyatakan lulus. Mungkin begitu Naila. Apa saja jenjang karir yang tersedia? Kalau untuk jenjang karir, kita sebagai perawat sebenarnya yang pertama itu memberikan asuhan keperawatan. Jadi pertama adalah sebagai caregiver, yaitu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang dirawat di rumah sakit. Lalu yang kedua, kita juga bekerja baik di rumah sakit, puskesmas, pelayanan kesehatan, atau di praktek mandiri perawat. Jadi selain bekerja di rumah sakit, kita sebagai seorang perawat juga bisa untuk mendirikan praktek mandiri perawat. Jadi lebih mandiri Naila, dan juga bisa untuk mendapatkan penambahan income pada perawat itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, latar belakang pendidikan perawat. Nah, kalau untuk latar belakang pendidikan perawat, sekarang masih ada kita dengan level tahapan diploma, jadi mulai dari D3 keperawatan, nanti juga ada tahapan S1 keperawatan, setelah itu ada tahapan magister keperawatan, nanti setelah magister keperawatan juga akan ada pengambilan profesi. Profesinya itu bisa spesialis keperawatan, seperti ibu sendiri spesialis keperawatan anak, lalu ada lagi spesialis keperawatan maternitas, jiwa, spesialis penyakit dalam atau KMB gitu ya, atau dan komunitas. Jadi ada lagi spesialisasinya, dan yang terakhir level yang paling tinggi adalah dokter keperawatan sampai S3. Suka duka dalam pendidikan
keperawatan. Yang ibu jalani, Naila. Iya. Kalau suka duka dalam pendidikan, pertama untuk menjalankan pendidikan karena kita ada level tahapan. Kalau ibu dulu bukan dari D3 tapi langsung dari S1 keperawatan. Kalau untuk kuliah umum kan biasanya kuliah 4 tahun. Kalau kami di perawat kuliah 4 tahun baru itu untuk level sarjana. Lalu kita harus mengambil satu tahapan lagi profesi, kita mengambil nurse dan itu juga diambil selama 1 tahun. Jadi untuk menjalankan pendidikan waktunya lebih lama, tetapi itu untuk mengasah keterampilan kita dalam melakukan skill kepada pasien kita. Jadi untuk tahapan S1 saja kami menghabiskan waktu 5 tahun. Lalu selanjutnya ibu melanjutkan pendidikan S2. S2 waktu itu yang diambil adalah di Universitas Indonesia di Jakarta. Kalau suka dukanya, sukanya alhamdulillah bisa mengecap pendidikan di Universitas Indonesia karena merupakan perjuangan juga bagi kita untuk masuk ke situ. Tetapi dukanya ya kita berupaya untuk meninggalkan keluarga, berjuang, ngekos, jadi sama begitu. Hanya itu sih kalau seandainya untuk duka yang kita rasakan. Tapi selama menempuh pendidikan, pendidikannya dinikmati dengan enjoy dan terasalah manfaatnya bagi kita. Dan untuk pendidikan S2 itu Naila juga bukan 2 tahun, kami ada 2 tahun untuk level magister dan ditambah 1 tahun lagi untuk level spesialisasinya di magister keperawatan itu sendiri. Mungkin begitu Naila. Oke sih Bu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja pengalaman berharga selama bekerja sebagai perawat? Pengalaman berharga mungkin semua yang dijalani sampai saat ini alhamdulillah disyukuri dan itu merupakan pengalaman berharga juga bagi ibu. Kalau di level pendidikan untuk umur yang sekarang dengan tahapan 14 tahun bekerja setelah menyelesaikan pendidikan, kalau yang berharga kita bisa menempuh jalur sertifikasi dosen. Jadi kalau untuk dari pemerintah walaupun dosen negeri dan dosen swasta itu tetap mendapatkan sertifikasi dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan itu. Dan yang paling berharga adalah jika kita melihat alumni-alumni kita yang sudah diluluskan bekerja di tempat di instansi pendidikan. Jadi kalau seandainya kita ke pelayanan, kita ketemu dengan alumni, itu rasa syukurnya akan terasa lebih gitu Naila. Karena ketemu dengan alumni yang sudah sukses, yang sudah bekerja, bahkan sampai ada yang keluar negeri, ada yang bahkan sampai di Kuwait, atau bahkan sampai di Kota Padang ini misalnya ada yang sebagai kepala bidang keperawatan. Nah padahal itu kan alumni kita, jadi ada juga yang sebagai kepala puskesmas dan itu kita merasakan bangga dan rasa syukur sekali kalau kami di pendidikan. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi pasien yang sulit atau keluarga pasien yang rewel? Mungkin kalau itu untuk pengalaman selama mengalami residensi ataupun profesi. Kalau pasien yang sulit mungkin itu kembali ke komunikasi kita, pendekatan kita ke pasien. Kalau ibu kan misalnya ibu ini Naila, ibu kan di keperawatan anak. Jadi kalau di keperawatan anak itu kita harus menerapkan namanya family center care. Jadi kalau kita ke anak, kita tidak bisa langsung masuk ke dunia anaknya, tapi kita harus pendekatan dulu ke orang tuanya, karena kalau kita sudah dekat ke orang tuanya maka si anak akan merasa, oh ini perawat ini udah dekat dengan ibu saya, jadi mungkin saya bisa untuk lebih terbuka juga terhadap perawat. Jadi kembali ke komunikasi kita, pendekatan kita, trustnya dari pasien dan trust atau rasa percaya juga dari anak itu sendiri. Jadi kalau seandainya komunikasi sudah terbina, rasa saling percaya sudah terbina, maka akan lebih memudahkan kita dalam memberikan asuhan terhadap pasien. Jadi apapun nanti yang akan kita sarankan kepada pasien, kita sarankan kepada keluarga pasien, itu akan lebih mudah dalam pemberian asuhan keperawatan nantinya kepada pasien kita. Begitu Naila. Baik. Terus bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan mental agar tetap kuat dalam bekerja? Kalau fisik ya, kalau fisik tentu kita harus tingkatkan nutrisi. Kalau perlu kita menambah dengan konsumsi multivitamin. Jadi perlu nutrisi yang seimbang, gizi seimbang, itu perlu kita perhatikan. Dan hidrasi dari tubuh juga harus kita ingat, karena kalau tubuh yang kurang cairan maka untuk tingkat konsentrasi bekerja juga akan terganggu, maka akan timbul masalah-masalah kesehatan lainnya.
Lalu konsumsi buah, sayur itu untuk kebutuhan fisik. Jadi kalau untuk fisik kita mungkin akan lebih memperhatikan dari segi nutrisi, vitamin dan mineral yang kita konsumsi. Nah kalau untuk mental mungkin kita harus lebih banyak syukur mungkin ya Naila ya. Jadi kalau untuk mental kita harus lebih banyak rasa bersyukur, kita harus bisalah memahami sekarang mahasiswa yang dihadapi itu generasinya sudah berbeda. Jadi bagaimana pendekatan kita kepada generasi yang berbeda ini, pendekatan, komunikasi agar apa yang kita sampaikan itu bisa immerse kepada mahasiswa kita. Jadi apa yang disampaikan itu bisa masuk ke mahasiswa kita dan bisa untuk dipahami. Gitu Naila. Jadi itu untuk fisik dan psikologisnya. Terima kasih Bu Rika. Pertanyaan selanjutnya, peralatan medis apa saja yang sering digunakan dalam pekerjaan perawat sehari-hari? Perawatan medis yang digunakan mungkin kalau untuk di rumah sakit tergantung dari kondisi pasien ya. Pasiennya membutuhkan perawatan medis yang seperti apa. Misalnya kalau pasien yang datang itu yang perlu dilakukan perawatan luka, mungkin kita perawatan medisnya adalah perawatan luka yang akan dilakukan kepada pasien. Kalau pasien yang datang itu dengan gangguan kekurangan volume cairan, mungkin pasien setelah kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, mungkin perlu ditambahkan perawatan medis dengan pemasangan infus. Nah, mungkin itu bisa dilakukan, itu contohnya. Baik. Bagaimana cara menghadapi kondisi darurat di ruang perawat? Kondisi darurat Di ruang perawatan. di ruang perawatan. Nah, biasanya kalau seandainya untuk di ruang perawatan, di beberapa rumah sakit itu menerapkan ada misalnya dengan code blue. Jadi kalau seandainya ada pasien darurat, ada tim yang dengan gerak cepat yang untuk mengatasi, dan itu pasti diatasi dulu oleh perawat yang ada di ruang rawat inap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi kondisi darurat di soal selanjutnya, apa saja bidang spesialis dalam keperawatan? Kalau untuk bidang spesialis di keperawatan, kita ada spesialis keperawatan medikal bedah, kita ada spesialis keperawatan anak, kita ada spesialis keperawatan maternitas, spesialis keperawatan jiwa, ada spesialis keperawatan komunitas, dan ada spesialis keperawatan onkologi yang baru yang terkait dengan ganasan. Baik. Soal selanjutnya, bagaimana pengalaman pertama kali bertemu dengan pasien? Pengalaman bertemu pertama kali dengan pasien mungkin waktu jadi mahasiswa ya, karena selama mengecap pendidikan level sarjana itu kami ada diturunkan ke rumah sakit. Jadi sebelum tahap profesi kita juga akan ada beberapa kali turun ke rumah sakit, dan itu merupakan pengalaman pertama ketemu pasien. Mungkin ada rasa takut itu kadang-kadang kan karena kita kurang rasa percaya diri. Kalau percaya diri kurang karena apa? Mungkin karena kurang persiapan dari kita, takut belum pernah melakukan, jadi ada agak grogi. Tapi kalau seandainya sudah bisa kita lakukan, maka rasa percaya diri itu akan beda Naila. Jadi rasanya bisa berhasil melakukan suatu tindakan A misalnya, itu rasa percaya dirinya akan lebih bertambah dan ingin untuk mencobakan kembali. Tapi pengalaman pertama itu jika kami takut misalnya ke pasien karena baru pertama megang pasien waktu itu, maka kami akan minta pendampingan dari uni-uni yang ada di ruangan. Misalnya mau melakukan tindakan apa, kita minta dampingi, dan biasanya itu kita juga akan dibimbing oleh perawat-perawat yang ada di ruangan karena sistem mentorship-nya berjalan. Itu Naila. Terima kasih Bu. Soal selanjutnya, apa saran untuk orang yang ingin menjadi perawat? Nah, yuk sama-sama kita kembangkan profesi keperawatan ini. Jadi bagi Naila, teman-teman Naila ada juga yang alumni di Naila, juga ada yang kuliah di tempat Ibu ya, alumninya. Jadi yuk sama-sama kalau tertarik dengan dunia keperawatan, yuk kita masuk di program studi keperawatan, karena merupakan suatu profesi yang mulia juga, karena kita membantu orang yang sakit, memberikan perawatan. Dan profesi perawat itu tidak hanya bisa bekerja di rumah sakit. Bagi yang bisa melanjutkan pendidikan, nanti juga akan bisa sebagai perawat pendidik, juga bisa sebagai perawat yang berada di rumah sakit.
Bahkan ada juga yang alumni-alumni kami yang setelah menamatkan pendidikan banyak yang bekerja di kepolisian, baik itu perempuan ataupun yang laki-laki. Jadi banyak juga yang lulus di tes polisi, jadi lulus sebagai polisi di bagian kesehatan ataupun di tentara. Dan setelah itu untuk alumni kita di keperawatan itu tidak hanya bekerja terkurung di dalam negeri saja. Jadi juga banyak alumni-alumni kita yang sudah bekerja keluar, ke Jepang, ke Belanda, ke Kuwait. Itu jika teman-teman, adik-adik berminat untuk di dunia keperawatan, yang ingin juga untuk bekerja ke luar negeri dengan salary yang lebih besar, jadi bisa juga bergabung bersama kami. Kuliahnya menyenangkan, kita lebih banyak praktikum. Jadi kita ada teori, setelah kita pelajari teori, kita akan praktikum di laboratorium. Setelah kita praktikum di laboratorium, nanti kita akan aplikasikan di dunia nyata dengan melakukan praktek klinik di beberapa rumah sakit, di puskesmas, dan beberapa tempat praktek yang kita laksanakan yang lainnya. Gitu, Naila. Makasih Bu Rifka sudah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Baik, sama-sama ya Naila, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menyelesaikan penugasannya, dan bagi yang berminat menjadi perawat, yuk bergabung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình ta